Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan membuat game sederhana yang mana konsepnya akan seperti Ninja Warrior, yang mana dimulai dari start dan diakhiri dengan finish. Sebelum mencapai finish, di sini terdapat beberapa rintangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melisa Triana dan rekan saya. Nama saya Sinias Galuni Alivia. Saya Nuzul Barkarifai. Di dalam game sederhana yang kami buat ini ada dua class. Pertama adalah class scene dan yang kedua adalah class vibe. Bedanya apa? Bedanya yang scene itu untuk membuat rintang-rintangannya dan sementara class vibe itu dikhususkan untuk mengatur karakter utama dari masalah pergerakan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di kelas Vibe itu ada maju. Do together itu untuk melakukan gerakan secara bersamaan. Yang get track hip itu kaki kanan maju dengan langkah 0,05, durasi 0,08. Selanjutnya ada get left hip, itu kaki kiri maju pada 0,1 dan durasi 0,08. Get left knee itu ada lutut kiri. Itu dengan langkah 0,225, durasi 0,08. Get right shoulder itu ada bahu kanan dengan langkah 0,125, durasi 0,1. Selanjutnya ada get left shoulder, itu bahu kiri, ada jaraknya 0,125, durasi 0,1. Terus do together selanjutnya itu ada kaki kiri maju, itu jaraknya 0,05, durasi 0,08. Terus get right hip itu kaki kanan maju, jaraknya ada 0,1, durasi 0,08. Get right knee itu kaki lutut kanan, jaraknya ada 0,225, durasi 0,08. Selanjutnya ada get right shoulder, itu bahu kanan, jaraknya ada 0,125, durasi 0,1. Get left shoulder itu bahu kiri, jaraknya ada 0,125, durasi 0,1. Selanjutnya ada backbeat mundur. Backbeat mundur itu kodenya nggak jauh sama yang maju, cuma lawan arahnya aja. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada belok kiri. Ya, together itu agar kode, langkahnya bisa bersamaan. Yang pertama itu ada get lift hip, itu belok ke kiri sebesar 0,0125 dengan durasi 0,08. Dan yang selanjutnya belok kanan sebesar 0,025 dengan durasi 0,8. Dan ada get knee itu ke kanan juga dengan jarak 0,0125 dengan durasi 0,8. Dan selanjutnya get right shoulder itu bahu kanan dengan jarak 0,05 dengan durasi 0,08. Dan ada get left shoulder itu bahu kiri dengan jarak 0,05 dengan durasi 0,08. Nah, untuk kode belok ke kanan, kodenya itu hampir sama dengan kode belok ke kiri. Hanya saja ter, hanya saja hanya saja arahnya berlawanan dari kode belok ke kiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan prosedur yang ada di dalam Klesin. Di sini ada beberapa. Yang pertama kita mulai dari my first method. Di sini nggak banyak kodenya, hanya ada 4. Yang mana yang di kamera set vehicle di Alice itu artinya kameranya akan terus mengikuti pergerakan dari Alice. Lalu di sini karena cerita dari gamenya ini adalah eh, ada orang yang ditangkap oleh alien dan ditaruh di markasnya mereka. Jadi yang ini ada karakter pendamping. Ini adalah orang sebelum Alice yang ditangkap dan dia nggak selamat, dia mati, dan fungsinya di sini itu sebagai uh, ngasih tahu ke Alice dia di sini sebagai arwah dan akan ngasih tahu ke Alice kalau dia mesti temuin jalan serta mesti keluar. Ini nggak banyak. Lalu kita lanjut ke rintangan pertama. Di sini ada 3 rintangan. Rintangan pertama ini seperti yang bisa kalian lihat di sini ada banyak aliennya. Di sini ada empat alien dan pergerakan dari aliennya itu hanya maju mundur maju mundur maju mundur dan itu sama semua. Yang membedakan pergerakan antara alien 1, 2, 3, 4 itu adalah dari durasinya dan ada sedikit delay. Delay untuk apa? Delaynya ini untuk ngebuat kejut dari si karakternya, dari si karakter utamanya gitu. Jadi biar ya sedikit lebih sulit gitu. Karena kalau semua gerakan dengan durasinya sama, itu akan cenderung lebih mudah untuk dilewati. Selain dari alien-alien ini, di rintangan pertama juga ada log wall. Kalian bisa lihat di sini. Log wall itu adalah kayak gerbang gitu, kayak kayak gerbang yang mana dia kayu besar dan gerakannya sama, buka tutup buka tutup gitu. Di sini ada delaynya. Untuk mengagetkan juga sama. Nanti kami akan coba untuk melakukan demonya, tapi itu belakangan. Lalu setelah dari ngelewat ini akan ada rintangan kedua. Di rintangan kedua ini akan berbeda tantangannya. Kalau ini tadi alien, sementara nanti di rintangan kedua itu ada ghost. Ghost ada hantu. Pergerakannya pun beda. Kalau ini tadi hanya maju mundur, sementara yang ghost itu ada yang maju mundur dan ada yang berkeliling gitu, muter-muter gitu. Dan bisa dilihat ini ghost 1, ghost 2, ghost 3 sampai ghost 6. Lalu di sini sama yang membedakan dari masing-masing ghostnya atau rintangan hantunya itu adalah pergerakannya. Jadi akan ada yang maju mundur, sorry, ada yang maju mundur, ada yang muter-muter. Terus durasinya juga berbeda biar lebih sulit. Lalu di sini ada count up to itu untuk melakukan looping. Jadi ya di sini looping 5, tapi nanti setelah dari ini semua akan di looping lagi sebanyak 20 kali gitu. Lalu ada rintangan ketiga. Rintangan ketiga ini yang terakhir sebelum akhirnya finish. Di sini sama kayak dengan yang log wall ini, itu nanti bakal ada 2 bagian batu besar gitu, yang mana akan saling buka tutup. Misal yang bagian depannya itu buka, yang belakang tutup. Begitupun sebaliknya, kalau yang belakangnya tutup, depannya buka. Ya gitu deh. Terus tadi udah semua prosedur rintangan 1, rintangan 2, rintangan 3. Lalu kita ke prosedur kalah. Kalau kalah ini berarti dari setiap obstacle yang ada di sini, itu kalau kena si Alice, atau Alice kena obstacle tersebut, nanti Alice-nya akan delay 1 detik, lalu dia akan bilang out sebagai bentuk kalau dia tuh sakit, atau kalau dia tuh akan mati. Lalu kematiannya itu akan ngebuat si Alice itu jadi hilang dengan set capacity 0,0 dengan durasi 1 detik. Dan itu akan berlaku di setiap obstacle-nya. Kayak contohnya kena low wall, kena alien 2, kena ghost, dan lain-lain. Nah, sementara kalau menang itu berarti nanti ini finishnya. Nanti kayak ada matras gitu. Nanti setelah dia kena dari matrasnya, dia akan delay 1,5, lalu dia akan si alisnya akan bilang, "Yeay, aku keluar."
lalu dia otomatis maju dan dia akan keangkat ke atas dengan perlahan dia akan menghilang. Itu ngambil referensi dari dia yang balik ke bumi gitu kasarnya. Oke, selain itu ada initialize event listener. Di sini ada dua, ada scene activation dan ada key press listener. Yang di sini bedanya apa? Yang bedanya kalau di scene activation listener itu untuk ngaktifin prosedur dari yang ada di kelas scene ini. Ya, contohnya rintangan satu, maka nanti di si alirnya akan gerak. Ataupun juga yang dua, yang tiga, yang first method. Nah, di sini atau menggunakan keyboard sebagai controllernya. Jadi kalau kita keyboard yang up, yang atas itu nanti dia akan maju, yang down dia akan mundur, yang kiri dia akan belok ke kiri, yang kanan akan belok ke kanan. Nah, di sini ada prosedur kalah menangnya. Bedanya apa? Kalau yang kenapa ditaruh di sini karena ini prosedur yang akan menimbulkan reaksi dari si karakter utama kita. Ini ada kalah dan menang. Kita langsung aja coba ke demo dari game sederhana yang telah kami buat. Nah, kita coba untuk kontrolnya. Ini belok kanan, kiri. Ya, kita restart. Saya akan demokan untuk kalau dia kalahnya dulu, kalau dia menang. Nanti dia akan menghilang, gitu. Ini mundurnya. Nah, kita maju. Coba untuk selesaiin game ini. Ini itu efek kejut yang saya maksud, yang kami maksud. Jadi biar kaget aja gitu. Kemudian sama halnya dengan yang gerbang besar ini. Nah, ini kita akan masuk ke rintangan kedua. Rintangan kedua berisi hantu, bos. Kita cari timing yang tepat. Ya. Ini adalah rintangan terakhir dari game sederhana ini. Ada dua bagian, jadi saling buka tutup gitu. Ini garis finishnya atau tempat finishnya matras yang tadi dimaksud. Dia akan naik ke atas. Itulah presentasi proyek kami dan demo hasil run game sederhana kami. Sebelumnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.